Swastiastu semeton. Rahajang Nyepi tahun baru Sakes 1947. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan damai. Jadi kali ini kita akan jalan-jalan melihat ogoh-ogoh di kota Denpasar. Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali yang memiliki tradisi ogoh-ogoh yang unik dan berkembang pesat. Dibandingkan dengan kabupaten yang lain, ogoh-ogoh di Denpasar memiliki beberapa ciri khas. Salah satunya ukuran yang besar. Tadi kita sudah lihat ya di Jalan Nangka ada ogoh-ogoh yang ukurannya sangat besar. Pada pagi hari pengerupukan atau 1 hari sebelum Nyepi, ogoh-ogoh sudah mulai dikeluarkan dari Banjar untuk dipersiapkan akan diarak pada sore harinya. Ogoh-ogoh di Denpasar juga menampilkan tren terbaru yang menampilkan karakter dari budaya pop atau peristiwa sosial yang menjadikannya lebih relevan dengan perkembangan zaman. Sepanjang jalan dari Nangka hingga Pemecutan terdapat banyak ogoh-ogoh yang sudah mulai ditampilkan di pinggir jalan. Di balik kemegahannya, ogoh-ogoh memiliki makna mendalam yang berakar pada ajaran Hindu Dharma dan filosofi kehidupan masyarakat Bali. Ogoh-ogoh melambangkan buta kala, yaitu kekuatan negatif dan unsur destruktif dalam kehidupan. Bentuknya yang menyeramkan dengan wajah garang, taring besar, dan postur agresif mencerminkan sifat-sifat buruk seperti amarah, keserakahan, dan kebencian. Prosesi ogoh-ogoh merupakan bagian dari ritual Butayatnya, yaitu upacara penyucian yang bertujuan menyeimbangkan energi negatif di dalam alam semesta. Ogoh-ogoh dibuat oleh Seketruna atau perkumpulan pemuda di setiap Banjar sebagai ajang kebersamaan, gotong royong, dan kreativitas. Dari tahun ke tahun, desain ogoh-ogoh semakin inovatif. Hal tersebut menggabungkan unsur mitologi, seni kontemporer, bahkan kritik sosial terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.
Kali ini kita telah sampai di Banjar Tainsiat Denpasar. Ogoh-ogoh dari Banjar Tainsiat Denpasar merupakan salah satu ogoh-ogoh yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Bali. Selanjutnya kita berada di Banjar Gemeh Denpasar. Ogoh-ogoh dari Banjar Gemeh Denpasar ini juga salah satu ogoh-ogoh yang paling dinanti-nanti. Ogoh-ogoh ini memiliki tema Ki Ainir Nur yang merupakan raksasa gundul bermata satu. Mata kanannya tajam dan mata kirinya buta, hanya putih polos tanpa titik pusat. Hal ini melambangkan dari simbol dari era-era di mana manusia begitu percaya pada kecerdasannya sendiri hingga lupa bahwa kecerdasan tanpa kesadaran adalah resepsi untuk kekacauan. Berikut ini kita akan melihat beberapa nominasi ogoh-ogoh terbaik yang ada di Kota Denpasar. Ogoh-ogoh ini merupakan ogoh-ogoh dari keturunan Bhinneka dari Banjar Binoh Kelon. Pada ogoh-ogoh ini, kalian bisa melihat ada beberapa desain-desain ogoh-ogoh mulai dari pertarungan maupun ada efek-efek seperti api pada ogoh-ogoh tersebut. Untuk ogoh-ogoh berikutnya, kalian juga bisa melihat detail yang sangat rumit, mulai dari ekspresi dari ogoh-ogoh tersebut maupun konstruksi mulai dari melayang, terbang, maupun sayap-sayapnya sangat detail ditampilkan pada ogoh-ogoh tersebut. Seketruna menjunjung tinggi kreativitas tinggi dalam mendesain ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh memiliki ukuran yang bervariasi dan memiliki detail artistik yang rumit.
Ogoh-ogoh selanjutnya adalah ogoh-ogoh dari keturunan Dharma Laksana dari Banjar Kaja Panjer. Ogoh-ogoh ini memiliki detail ekspresi wajah, gerakan badan, dan ornamen tubuh yang dibuat dengan teknik yang tinggi untuk menciptakan kesan yang dramatis. Berikut ini adalah ogoh-ogoh yang mendapatkan predikat pertama pada Kesanga Festival 2025 di Kota Denpasar. Ogoh-ogoh ini berasal dari keturunan Santigraha yang berada di Banjar Tengah, Sesetan, Denpasar Selatan. Ogoh-ogoh ini mengangkat cerita tentang Bibi Anu. Ceritanya mengisahkan tentang seorang ibu yang harus melindungi kandungannya dari berbagai macam ancaman yang jahat yang ada di dalam maupun di luar dirinya. Kesanga Festival di Kota Denpasar telah diadakan pada tanggal 21 hingga 23 Maret 2025 di lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung. Festival ini menampilkan parade 16 ogoh-ogoh terbaik se-Denpasar yang diarak di Patung Catur Muka. Berikut ini adalah beberapa ogoh-ogoh yang masuk ke dalam nominasi terbaik pada Kesanga Festival 2025. Ogoh-ogoh yang masuk ke dalam nominasi terbaik telah memenuhi kriteria penilaian lomba ogoh-ogoh yang telah ditentukan. Kriteria penilaian lomba ogoh-ogoh dalam Kesanga Festival 2025 diantaranya yang pertama filosofi dan narasi. Jadi, setiap ogoh-ogoh harus memiliki cerita atau narasi yang jelas, mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi Bali. Kriteria yang kedua mencakup konstruksi dan visualisasi. Penilaian terhadap ogoh-ogoh mencakup teknik pembuatan, proporsi anatomi, ekspresi, dan detail estetika dari ogoh-ogoh. Kriteria yang ketiga mencakup inovasi dan kreativitas. Penggunaan teknologi seperti mekanisme hidrolik atau efek cahaya serta ide-ide baru dalam desain dan presentasi ogoh-ogoh. Berikut ini bisa kalian lihat di video, ada beberapa ogoh-ogoh yang menggunakan mekanisme hidrolik seperti itu. Kriteria penilaian ogoh-ogoh yang keempat adalah penggunaan bahan ramah lingkungan. Ogoh-ogoh dianjurkan untuk menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan, seperti menghindari penggunaan styrofoam dan plastik sekali pakai. Penggunaan bahan ramah lingkungan bisa kalian lihat pada ogoh-ogoh berikut ini. Terdapat penggunaan akar asli untuk menimbulkan efek dramatis pada estetika ogoh-ogoh berikut ini. Kriteria kelima dalam penilaian ogoh-ogoh adalah partisipasi komunitas.
Bagaimana keterlibatan aktif dari seketuruna-turuni atau kelompok pemuda di setiap Banjar dalam proses pembuatan maupun proses pementasan ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh selanjutnya adalah ogoh-ogoh karya dari seketuruna tunas muda, Banjar Dukuh Mertajati, Sidakarya, Denpasar Selatan. Ogoh-ogoh ini bertajuk Angkara. Ogoh-ogoh ini menggambarkan manifestasi dari sifat angkara murka atau keserakahan yang ada dalam diri manusia. Tema ini dipilih sebagai refleksi atas berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Ogoh-ogoh ini mengajak masyarakat untuk introspeksi dan pengendalian diri. Proses pembuatan ogoh-ogoh Angkara melibatkan seluruh anggota seketuruna tunas muda dan masyarakat Banjar Dukuh Mertajati. Mereka bekerja sama selama beberapa bulan untuk menciptakan karya seni yang tidak hanya megah secara visual, tapi juga syarat makna filosofis. Berikutnya adalah ogoh-ogoh Banjar Kelandis, Desa Pagan, Sumertekau. Ogoh-ogoh berikutnya adalah ogoh-ogoh dari seketuruna Pamuke dari Banjar Kedaton, Sumertekelod, Denpasar Timur. Ogoh-ogoh ini mencerminkan kreativitas dan dedikasi mereka dalam melestarikan budaya Bali. Ogoh-ogoh ini mengambil tema Semarawisya. Semarawisya adalah kisah asmara yang berujung petaka. Cerita ini diambil dari lontar Arjuna Wiwaha dalam epos Mahabharata. Karya ogoh-ogoh ini memvisualisasikan penyebab kematian Sang Prabu Niwatakawaca. Dikisahkan Sang Prabu Niwatakawaca adalah raja yang kaya raya dan didaya di kalangan detya atau raksasa. Berikutnya adalah ogoh-ogoh yang memperoleh juara 3 dalam Kesanga Festival tahun 2025. Ogoh-ogoh ini memiliki tema Mamah Warak dari seketuruna Dharmacita, Banjar Abian Kapas Tengah, Desa Sumerte, Denpasar Timur.
Ogogo berikutnya adalah ogogo yang berasal dari Banjar Cirancam, Desa Kesiman, Denpasar Timur. Ogogo berikutnya adalah ogogo karya dari Seketuruna Binayaka Dharma dari Banjar Ujung, Desa Kesiman, Denpasar Timur. Ogogo ini memiliki tema Amrih Konta. Ogogo ini mengisahkan tentang Gatot Kaca yang gugur dalam Perang Kurusetra pada malam ke-14. Dalam epos Mahabharata, Gatot Kaca adalah putra Bima dan Hidimbi. Ogogo ini menggambarkan bagaimana Gatot Kaca yang memiliki kekuatan yang luar biasa gugur setelah terkena pusaka Konta. Ogogo berikutnya adalah ogogo dari Banjarsima, Sumerte Kaje. Ogogo berikutnya adalah ogogo dari Banjar Tampak Gangsul, Dangin Purikau, Kecamatan Denpasar Utara. Ogogo selanjutnya adalah ogogo karya dari Seketuruna Turni Wiwaradika dari Banjar Belonggede, Desa Pemajutan Kaje, Denpasar Utara. Ogogo ini memiliki tema Saraba Awatara. Ogogo ini menceritakan Awatara Siwa yang turun ke bumi untuk menanggulangi kekacauan yang dibuat oleh Awatara Wisnu yang bernama Narasinga. Ogogo selanjutnya adalah ogogo karya dari Seketuruna Yowana Sakabuana dari Banjartain Siap. Ogogo ini mengambil tema Buta Ngawesari. Meskipun penyelesaian yang terlambat, ogogo ini menggunakan sistem mekanik menggunakan teknologi PLC atau Programmable Logic Controller, di mana teknologi ini adalah inovasi canggih di mana ogogo dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis secara terprogram.
Berikut ini adalah anatomi lengkap dari ogoh-ogoh Ki Ainur Nur yang dibuat oleh Banjargemeh Denpasar Barat. Berikut ini adalah ogoh-ogoh karya dari Seketuruni Taman Sari, Banjarlantang Bejo, Desa Sesetan, Denpasar Selatan. Ogoh-ogoh ini memiliki tema Manupataka. Ogoh-ogoh ini mengangkat tema kerusakan lingkungan dan juga tidak berjalannya Trihita Karana. Melalui ogoh-ogoh ini, kita disadarkan untuk selalu menjaga alam dan menghindari adanya kerusakan lingkungan, khususnya yang ada di Bali. Melalui ogoh-ogoh ini, Seketuruni ingin menyampaikan terkait dengan Trihita Karana. Trihita Karana ini adalah menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Dari semua ogoh-ogoh di Denpasar yang sudah kita lihat, manakah yang menjadi favorit Semeton? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Suksema Semeton. Om Santi 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 Om.